bermuatan -2. Ingat, kalau -2 itu berarti menangkap apa melepas elektron ya? Minus itu berarti negatif. Kalau negatif itu terjadi karena dia sudah menangkap elektron. Nah, kalau menangkap 2 elektron berarti dia baru punya berapa? Ingat, aturannya adalah aturan oktet. Oktet itu berarti jumlah elektronnya harus 8. Berarti kalau dia -2 berarti dia menangkap 2 biar jadi 8. Berarti sebelumnya dia punya berapa? Sebelumnya dia punyanya cuma 6. Berarti bagaimana cara kita tahu atom-atom ini manakah yang mempunyai elektron valensi 6? Seperti biasa, kamu boleh pakai konfigurasi elektron, boleh pakai nomor atom. Kalau pakai konfigurasi elektron, berarti kan nomor atomnya ini kita konfigurasi. Kalau di sini 5, berarti konfigurasinya adalah 2, 3. Dia punya 3. Kalau punya 3 berarti melepas. Kalau 6 berarti di sini 2, 4, kemudian di sini 2, 5 gitu ya, Nas. Nah, kalau 8 berarti 2, 6. Oke, kalau 9 berarti 2, 7. Nah, atom yang dalam senyawanya cenderung bermuatan -2 berarti karena dia baru punya 6. Biar jadi 8 dia harus menangkap 2 lagi. Berarti di sini. Nah, ini baru punya 6 elektron valensi. Berarti jawabannya adalah yang nomor atomnya 8 siapa? Ki. Berarti jawabannya adalah D. Tadi benar semuanya? Benar insya Allah ya, Mbak Lulu yakin nomor 1 ini harus benar semuanya karena kita bukan sekali ini bahas yang tipe seperti ini. Ini adalah tipe soal paling mudah dan harus jadi andalannya kalian. Adakah pertanyaan? Silahkan di-unmute sendiri. Mbak Lulu tunggu. Iya. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Ada siapa itu? Ada Mas Danang? Iya. Lanjut ya. Cukup ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Oh iya, sebentar. Lanjut, Mbak. Oke, sebentar. Ternyata ini nggak bisa di... oh iya, kalau geser. Nah, terus soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 yang ditanyakan adalah manakah dengan ukuran jari-jari terkecil. Berarti pakainya apa ya? Jalur baredor, gitu ya. Ini berarti golongan 3, kemudian golongan 4, 5, 6, 7. Ini ada X, kemudian ada Y, kemudian ada Z, kemudian ada Q, dan ada R. Ingat, kalau yang namanya jalobaredor, singkatan dari jari-jari logam basa reduktor, dari kiri ke kanan, harganya pasti semakin kecil. Nah, yang ditanyakan adalah manakah yang memiliki jari-jari paling kecil? Berarti yang paling kanan. Yang paling kanan berarti jawabannya adalah R. Jawabannya yang E. Oke, paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kenapa di sini 3, 4, 5, 6, 7? 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah golongan. Berarti ini golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, 6A, 7A. Dapat dari mana? Dari elektron valensinya tadi. Seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, lanjut ya. Oke, ini tak hapus dulu. Jangan khawatir kalau kalian belum nulis. Kalau misalnya tadi kalian udah dapat soal dan udah oret-oret, nanti kan tinggal nyocokin ya di kertasnya kalian masing-masing. Cuman barangkali ada yang belum sempat ngerjakan atau pas tadi soal yang itu belum bisa. Nanti jangan khawatir, ini videonya sudah direkam sama Mbak Lulu. Jadi nanti kalau misalnya yang tadi terlambat atau bagaimana gitu ya belum bisa ngikutin, jadi nanti videonya kita share juga gitu.
Oke, berikutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ada X, Y, Z, Q, R. Sama seperti tadi, tapi manakah yang dapat membentuk molekul MCl3? Ingat, berarti kita kembali ke materi kalau membentuk senyawa, berarti itu babnya adalah bab dari ikatan kimia. Ikatan kimia, masih ingat ya? Ada yang namanya ikatan ion, ada yang namanya ikatan kovalen. Contoh, kalau misalnya MCl3 ini merupakan ikatan ion, gitu. Nah, kalau ini ikatan ion, berarti kan ini diuraikan menjadi M 3 plus, dapat dari mana 3 plus? Dari sini kan ditukar. M-nya 1, Cl-nya 3 dibalik. Jadinya M-nya 3 plus ditambah dengan Cl min. Nah, berarti siapakah M3 plus? Ingat, berarti M3 plus ini adalah yang melepas berapa? 3 elektron. Berarti kalau yang melepas 3 elektron yang ada di mana? Ingat tadi golongan berapa aja ya? 3, 4, 5, 6, 7. Nah, atomnya siapa aja tadi? Kelalen. X, Y, Z, Q, R ya tadi ya. Tak tulis lagi. Berarti di sini ada X, Y, Z, Q, R. Kita ingat yang namanya elektron valensi itu kan sama aja dengan golongan. Kalau X itu golongan 3 atau elektron valensinya 3 untuk mencapai 8, dia cenderung nangkep apa buang. Kalau nangkep berarti kan nangkep 5. Kalau buang berarti 3-nya dibuang. Ingat, kita akan cenderung memilih angka yang kecil. Kalau 3 biar jadi 8, berarti itu nangkep 5 nggak mungkin. Karena terlalu banyak, berarti kita melepaskan 3. Berarti ini nanti cenderungnya X-nya X plus 3. Ingat, melepas elektron jadi bermuatan positif. Kalau yang Y itu elektron valensinya 4. Kalau elektron valensinya 4, biar jadi 8, berarti dia cenderungnya nangkep 4. Berarti nanti dia di sini akan bermuatan min 4. Atau sebenarnya kalau 4 lebih cenderungnya ikatannya kovalen. Tidak nangkep, tidak buang, tapi pemakaian bersama. Nah, kalau yang Z itu nomor atomnya 5, berarti biar jadi 8, dia cenderungnya betul menangkap 3. Kalau menangkap berarti nanti jadinya plus apa min? Oke, min 3. Kalau Q 6 biar jadi 8 berarti min 2. Kalau R berarti 7 biar jadi 8 berarti min 1. Nah, kalau yang ditanyakan manakah yang mungkin membentuk MCl3? MCl3 kan berarti M-nya 3 plus. Berarti yang melepas 3 elektron atau ini berarti. Nah, berarti ini adalah X dapat membentuk ikatan ion dengan Cl membentuk XCl3 atau dilambangkan dengan MCl3. Tapi ingat, ikatan ion kan nggak cuma ikatan kimia kan nggak cuma ikatan ion, ada yang namanya ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen itu saling butuhkan, berarti M butuh Cl, kemudian Cl butuh M. Kalau misalnya kita di sini punya MCl3, berarti M butuh Cl. Berapa Cl yang dibutuhkan? 3. Berarti M-nya baru punya berapa? Biar jadi 8 kok dia butuh Cl3. Berarti M-nya baru punya 5. Nah, berarti siapa yang golongannya golongan 5? Yang golongannya 5 adalah yang Z. Berarti jawabannya adalah X dan Z. Khusus untuk nomor 3 nih, tak kasih kesempatan agak panjang untuk bertanya. Boleh pakai suara tanyanya. Silahkan di-unmute. Wih, nggak ada yang tanya ya? Berarti paham semua? Jos lah, gitu ya. Lanjut nih. Paham, boleh paham. Iya, paham. Lanjut. Alhamdulillah. Oke, kita hapus ya. Nah, tadi udah ngerjakan apa belum pada? Udah semaur, berarti orang garap ya.
Kita lanjut berikutnya. Oke. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 6. Oke, ini seperti biasa kalimatnya panjang sangat gitu ya. Oke. Ya, pakai rame-rame. Oksidasi besi 2 menjadi besi 3 dapat dilakukan oleh bla 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 panjang lah ya gitu. Nah, langsung ke pertanyaan aja. Soal nomor 4, jumlah elektron yang terlibat. Ingat kalau yang namanya jumlah elektron yang terlibat. Elektron itu kaitannya pasti selalu dengan reduksi oksidasi. Reduksi oksidasi itu berarti urusannya sama biloks. Berarti kalau kita mau menghitung jumlah elektron yang terlibat, kita tinggal mencari perubahan biloksnya. Nah, ini untuk setiap mol. Apa arti kata setiap mol? Setiap mol itu artinya untuk 1 mol. Berarti untuk 1 mol CrO42- berapakah perubahan jumlah elektron yang terlibat? Berarti tinggal kita lihat dalam reaksi ini, CrO42- itu akan berubah menjadi apa? Ingat prinsipnya, prinsip hidup loh ya. Pasangan itu harus mirip. Kalau nggak mirip berarti nggak boleh GR. Nah, ben Bapak Ibu krungu ya di rumah ya. Nah, untuk setiap mol CrO42- berarti kita cari CrO42-nya ada di sini, kita cari di seberang panah yang mirip. Oh, berarti yang mirip ada Cr. Berarti kita tulis aja yuk sini, berarti CrO42- nanti akan berubah menjadi Cr3+. Cari perubahan piloksnya. Nah, cari perubahan piloksnya berarti ini totalnya harus sama dengan -2. Kenapa harus sama dengan -2? Karena di sini muatannya -2. Oh, ingat biloksnya O tetap ya, biloksnya O -2 dikali 4 berarti -8. Kamu punya -8, biar jadi -2 berarti CR-nya harus harganya berapa? +6. Atau gini, kamu punya utang 8, biar utangmu tinggal 2, berarti kamu harus nyaur 6. Ya, kayak baca SD ya. Sorry, intermezzo aja. Nah, kalau CR3+, biloksnya berarti sesuai dengan muatannya. Karena ini cuma CR aja, nggak ada gandengan, jomblo kayak kalian gitu ya. Berarti di sini muatannya +3. Sekarang kita lihat CR-nya aja nih. Kenapa kita lihat CR-nya aja? Kenapa O-nya nggak dilihat? Ya gampangnya aja, di sini ada O, di sini nggak ada, yang ngapain kamu lihat? Atau, itu kalau cara gampangnya. Tapi kalau misalnya mau agak ilmiah dikit nih, oh kan biloksnya -2, ya udah, berarti dia nggak berubah gitu ya. Nah, kita lihat biloksnya CR aja, berarti di sini +6 menjadi +3. Naik apa turun? Turun namanya reduksi, berasal dari bahasa Inggris reduce gitu ya. Reduksi dari +6 ke +3 berarti reduksi 3 elektron. Kalau yang ditanya berapa jumlah elektron yang terlibat, berarti jawabannya adalah 3 mol. Oke, satu soal di nomor 4. Ada yang mau tanya? Silakan di-unmute. Cukup. Oke, berarti paham semua ya. Berikutnya. Oke, berikutnya. Soal nomor 5, konsentrasi larutan Fe2+ yang diperoleh sebagai hasil pengenceran digunakan, oh tadi kan kita belum baca teksnya. Oke, tak hapus dulu ini yang oret-oretan tadi. Oke. Nah, konsentrasi Fe2+ yang diperoleh sebagai hasil pengenceran dan digunakan dalam reaksi tersebut adalah, berarti kan tadi Fe2+, cerita tentang Fe2+ mana ya? Di sini cuman kata-kata, nggak ada angka, berarti biarin. Ini reaksi, biarin, berarti di sini aja. Pada reaksi tersebut digunakan 50 mili CrO42-, berarti bukan urusan kita, karena di soal nomor 5 yang ditanya Fe, berarti kita lihat jumlah Fe-nya. Dan 50 mili Fe2+ yang didapatkan dari hasil pengenceran 2 mili larutan Fe2+ 7,5. Yang ditanyakan berapa
konsentrasi larutan Fe2+ yang diperoleh sebagai hasil pengenceran. Berarti Fe2+ yang sudah encer molaritasnya berapa gitu ya. Jadi gini, ulangi. Diperoleh sebagai hasil pengenceran. Berarti yang ditanyakan yang encer. Nah, yang encer berapa molar begitu. Yuk, kita lihat ke teksnya berarti. Berarti nih ceritanya kita punya Fe. Oh, Mas, jangan pakai merah lah ya. Oke, barangkali ada yang nggak terlalu suka merah. Oke, kita pakai warna biru aja. Nah, tadi kita punya Fe. Fe2+, nanti ada Fe2+ yang pekat, ada nanti yang encer. Nah, ini tadi. 50 mili larutan Fe2+ yang didapatkan dari hasil pengenceran. Berarti 50 mili ini yang udah diencerkan, apa yang belum diencerkan? Kalau didapatkan dari hasil pengenceran. Oh, berarti 50 mili itu adalah yang sudah encer. Hasil pengenceran 2 mili larutan Fe2+ 7,5 molar. Berarti ini yang pekat. Berarti di sini 2 molar, di sini monas. Ini yang molar, ini yang mililiter. Berarti kan ini dari Fe yang pekat dibikin encer. Pertanyaannya berapa molarkah yang encer? Nah, ini pertanyaan receh ya guys ya. Nah, iya, rumusnya tetap belum ganti. Kalau untuk pengenceran, berarti rumusnya adalah V1M1, V2M2. V1 berarti yang pekat 2 mili, molarnya berarti 7,5 sama dengan yang encer 50 mili berapa? M-nya. Oke, 7,5 kali 2 masih belum ganti, hasilnya 15. Ini 50-nya kita pindah ke bawah ya, sama dengan M2. Berarti ini bagi 5, desek 3, bagi 5, desek 10. 3/10 berarti M2-nya adalah 0,3 molar. Oke, kita cek apakah ada jawabannya. Kalau nggak ada berarti soalnya yang salah. Mbak Lulu nggak terima salah. Ya, oke. Ini berarti 0,3 molar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan di-unmute. Paham? Oke. Paham. Oke, sip, keren. Seneng Nyong. Yuk, lanjut berikutnya. Oh, masih ada ini nih, masih ada dengan bacaan yang sama. Jika reaksi berlangsung stoikiometris dan sempurna, konsentrasi larutan Cr3+ yang terbentuk dari reaksi di atas. Ayo kita baca dulu soalnya. Berarti intinya yang ditanyakan konsentrasi. Ingat konsentrasi satuannya berarti molar. Berapa molar Cr3+ yang terbentuk dalam reaksi di atas? Yang ditanya Cr3+ yang terbentuk. Berarti ada di sebelah kiri apa kanan panah? Kanan panah Cr3+-nya berapa? Kayak gitu ya. Oke, yuk kita kembali ke soal. Berarti yang ditanya berapa Cr3+ yang terbentuk? Nas. Yang ditanya berapa Cr3+ yang terbentuk? Ya, yang ini tak hapus dulu ya. Oh, ini tadi 0,3 molar ya. Oke. Berarti di sini nanti yang kita gunakan adalah zat-zat yang diketahui jumlahnya. Zat yang diketahui jumlahnya siapa? Oh, CrO4-2-min. Berarti kita tulis di sini. Ada, sebentar. Berarti belum dirubah. Di sini ada CrO4-2-min. Ada siapa lagi? Fe2+. Koefisiennya 3. Kita tulis lengkap ya. 3 Fe2+. Kemudian yang didapatkan dari hasil pengenceran, terus yang ditanyakan berapakah Cr3+-nya. Nah, CrO4-2-min di sini yang diketahui adalah 50 ml, konsentrasinya 0,1 molar. Kemudian Fe2+-nya adalah
Berapa tadi Fe2+-nya? 50 mili. Ingat, yang dicampurkan kan ini 50 mili Fe2+ yang didapatkan dari hasil pengenceran. Berarti yang ditambahkan ke dalam CrO42- adalah yang sudah diencerkan, bukan 2 mili 7,5 molar, tapi 50 mili. Konsentrasinya berapa tadi? Yang diencerkan tadi untuk soal nomor 5? 0 kayaknya ya, pH-nya. Tadi kita sudah menghitung. Ini yang direaksikan adalah 50 mili 0,3 molar. Yang ditanyakan di sininya berapa molar. Kita cek lagi soalnya yuk. Soalnya kan tadi kita bahas yang di sini ya. Berapa konsentrasi Cr3+ yang terbentuk? Berarti kan molarnya ini. Nah, yuk. Berarti di sini setiap perhitungan kimia, maka kita harus menggunakan satuan mol. Berarti yuk kita ngemol dulu gitu ya, walaupun lagi di karantina nih tetap bisa ngemol kalau orang kimia mah. Ya, nah mol kalau di sini diketahui mililiter berarti ini volume, ini molar gitu ya. Berarti pakai rumusnya yang mol sama dengan M kali V. Berarti tinggal dikalikan aja berapa ya ini ya. 5, oke 5. Tapi ingat ini satuannya mililiter, berarti ini satuannya adalah milimol, seperti itu. Ini juga kita harus ngemol juga, berarti ini 50 kali 0,3, berarti jawabannya adalah 15 milimol. Nah, perbandingan mol itu kan harus sama dengan perbandingan koefisien, betul. Ini koefisiennya 1, 5 milimol. Kalau 1 harganya 5. Berarti kalau 3, apakah betul harganya 15? Betul. Ya, ini kan berarti 1/3, ini 5/15. 5/15 kan sama aja 1/3. Artinya molnya udah matching. Nah, kalau udah matching, berarti kamu pakai ini boleh, pakai itu juga boleh, terserah, bebas. Kalau nggak matching, nanti kita bahas di lain kesempatan ya. Nah, karena ini udah matching, berarti bebas, suka-suka kamu mau pakai yang mana. Oke, misalkan kita sekarang pakai yang ini aja, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1, ini berarti koefisiennya sama, berarti harga molnya sama dong, berarti Cr3+-nya juga 5 milimol. Ketemu belum? Belum, yang ditanyakan molar, ini baru milimol. Nah, yang namanya molar itu adalah mol per volume. Molnya 5. Nah, volumenya gimana? Volumenya gini nih guys, cermati baik-baik. Ini ditambah ini menjadi itu. Artinya Cr3+ hanya akan terbentuk jika yang ini sudah ketemu sama yang itu. Artinya ketika ini sudah ketemu sama itu, volumenya adalah volume total. Berarti nanti volume yang kita pakai adalah 100. Dapat dari mana? 50 tambah 50 ya. Berarti 5/100 ketemunya adalah 0,05 molar. Jawabannya adalah B. Ada yang mau tanya dulu? Tanya? Nggak ada ya? Asik. Nggak ada. Oke, apa? Nggak ada. Oh, itu Mas Danang ya yang ngomong ya ternyata. Oke. Yang lain gimana dong? Mas Danang emang paham? Iya, tapi Mas Paham Danang banget. memahami kalian ya. Jadinya Mas Danang tahu kalau kalian sudah paham, walaupun Mas Danang enggak paham. Gitu ya. Oke. Tapi beneran ya ini udah paham ya. Oke, nanti disimak lagi ya. Nanti setelah ini selesai, nanti videonya kita kirim. Gitu. Oke, kita lanjut. Ganti bab. Nah, ini beda ya. Ini berarti tentang grafik perjalanan suatu reaksi. Ini berarti proses pembentukan C dari A. Berarti ini nanti ceritanya itu adalah C dari A. Berarti A
nanti di sini akan berubah menjadi C. Seperti ini ya, A menjadi C, digambarkan seperti ini. Apa arti dari grafik ini? Nah, kalau yang seperti ini berarti namanya reaktan atau zat yang bereaksi, C-nya namanya produk atau hasil reaksi. Seperti itu ya. Nah, dari A, dari A ini mau menjadi C harus melalui banyak tahap. Bisa nggak dari A langsung menjadi C? Tidak, karena semua tahapannya ini harus dilewati. Intinya kamu dari umur 1 tahun nggak bisa ujuk-ujuk umurnya 10 tahun, gitu ya. Jadi harus melewati semua tahapnya. Berarti dari A ke B dulu, habis itu dari B baru ke C. Ingat, kalau yang puncak seperti ini namanya apa ya puncak seperti ini? Ini namanya energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi, gitu ya. Apakah ini merupakan entalpi atau delta H? Bukan. Ingat, yang namanya delta H itu adalah dari titik awal ke titik akhir tanpa memperdulikan prosesnya. Dia mau naik dulu, mau turun dulu, pokoknya titik awalnya di mana, titik akhirnya di mana, itu yang namanya delta H. Tapi kalau yang namanya energi aktivasi, itu pasti setiap puncak dari setiap tahap. Sampai sini oke ya? Yuk, kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya, soal nomor 7 yang ditanyakan perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu pokoknya berarti dari titik awal ke titik akhir. Titik awalnya adalah A, titik akhirnya adalah C, berarti tinggal kita lihat dari A ke C, gitu ya. Nah, kalau dari A ke C, tak paskan seperti ini, dari A ke C, berarti A-nya di sini, C-nya di sini, berapa harga delta H-nya? Nah, untuk delta H-nya berarti kan dari A ke C. A itu di sini, C ke sini. No, ternyata di sini sudah ada nih. Ini dari A ini dari A ke B, yang ini dari B ke C. Oh, berarti ini tuh urut ya, nyambung. Itu sebenarnya nyambung, cuma ditulisnya di yang berbeda, biar kamunya agak mikir sedikit. Kalau misalnya ini dituliskan di bawahnya sini, ya kamu kegampangan. Dari A ke C, dari A ke C kan berarti kalau ini tak tarik garis lurus, ini tak tarik garis lurus, berarti kan ini ke sini. Gitu kan ya. Nah, berarti kan ini ditambah dengan ini, berarti untuk delta H-nya harganya tinggal min 393,5 ditambah min 395,4. Berarti kita jumlahkan aja 9, kemudian di sini 8, 9 tambah 9, 18, 1, 6, 7, min. Jadi jawabannya min 788,9. Sesimpel itu iya. Oke, berarti jawabannya min 788,9. Jawabannya adalah E. Sampai sini ada yang mau tanya dulu enggak? Enggak ada lah ya. Oke. Jadi takut ora apa-apa loh, Cah. Apa bisa kegampangan? Oke, lanjut ya. Berikutnya. Oke, berikutnya nomor 8. Proses pembentukan C dari A dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini. Ini kan diagram tadi sama, cuman biar nggak nyekrol ke atas lagi. Pernyataan yang benar terkait diagram di atas adalah, oh ya, ini nggak ada pertanyaannya, cuman kamu suruh ngecek pernyataannya benar apa salah. Ini soal asli dari UTBK 2019 ya. Nah, yuk kita amati satu persatu. Reaksi A ke B. A ke B kan berarti dari sini ke sini, gitu ya. Dari A ke B berarti melewati satu energi aktivasi, kemudian produknya adalah B. Berhenti di sini. Nah, yang kita bahas kali ini dari A ke B, bukan dari A ke C. Abaikan dulu C, gitu ya.
merupakan tahap penentu laju. Oke, masih ingat tahap penentu laju itu yang cepat apa yang lambat? Oke, dulu pernah tak ilustrasikan gini, sambil kamu bayangkan coba ya. Misalnya kamu ada di dalam neutron. Ada di dalam neutron, ada di ruang 1. Mau ke SMP 1 Sokaraja. Kebayang ya, dari ruang 1-nya neutron mau ke SMP 1 Sokaraja. Nah, kamu berjalan dari dalam ruang 1 ke depan neutron itu kosong, gitu ya. Kosong, jadinya kamu bisa jalannya cepat. Bisa jalan cepat, cezek, gitu kan. Dalam waktu berapa? 1 menit aja misalnya kamu udah nyampe jalan raya. Tapi di jalan raya lagi ada drum band, lagi macet, pokoknya banyak orang. Nah, kamu nyebrang aja susah, gitu kan. Di tengah jalan raya pun jalannya masih susah, gitu kan. Nah, kamu terus jalan dari jalan raya ke SMP 1 Sokaraja, itu kan berarti kalau jalannya padat, berarti kan kamu jalannya pelan-pelan, gitu kan ya. Nah, kalau tadi posisi kamu dari ruang 1 neutron ke SMP 1 Sokaraja itu melalui 2 tahap. Tahap yang pertama itu berarti dari ruang 1 ke jalan raya, kosong, nggak ada orang, kamu bisa jalan cepat. Kemudian dari jalan raya ke SMP 1 Sokaraja, jalannya padat, berarti kamu nggak bisa jalan cepat, pelan-pelan. Logikanya, waktu yang kamu butuhkan untuk berpindah dari ruang 1 neutron ke SMP 1 Sokaraja, gitu kan, waktu yang paling banyak kamu gunakan itu di tahap 1 apa di tahap 2, gitu, di yang cepat apa yang lambat, waktu yang paling banyak kamu butuhkan, pasti di yang lambat. Berarti penentu kamu cepat atau enggaknya nyampe ke SMP 1 Sokaraja, itu berarti di tahap yang cepat apa yang lambat, waktunya yang paling banyak kamu butuhkan di waktu yang lambat. Nah, berarti sekarang kamu harus selalu ingat yang namanya tahap penentu laju reaksi atau tahap penentu kecepatan reaksi adalah tahap reaksi lambat. Tahap reaksi lambat adalah tahap reaksi yang membutuhkan energi aktivasi paling tinggi. Karena apa? Kalau membutuhkan energi tinggi, berarti kan kita melakukan pekerjaannya lama karena kita butuh tenaganya banyak. Nah, berarti itu yang tahap reaksi paling lambat atau dia adalah penentu laju reaksi. Sekarang kita lihat di sini. Berarti di sini dari A ke B energi aktivasinya sekian. Kemudian dari B ke C, energi aktivasinya sekian. Nah, berarti bisa kita simpulkan dong, energi aktivasi dari B ke C lebih besar daripada dari A ke B. Artinya apa? Tahapan penentu laju reaksinya adalah bukan A ke B, tapi B ke C. Oke ya? Nah, berarti kita cek di sini. Reaksi A ke B merupakan tahap penentu laju reaksi, salah ya. Berarti A salah, B salah, C bisa jadi, D bisa jadi, yang E. Berlangsungnya reaksi B ke C memerlukan energi. Oke, boleh kita cek yang E dulu. Memerlukan energi berarti menyerap energi apa melepas energi? Menyerap ya. Kalau menyerap berarti endo apa exo. Ingat, kalau exo itu exit, artinya keluar. Exo, exit, keluar berarti melepaskan energi. Kalau di sini memerlukan energi berarti menyerap energi. Kalau menyerap energi berarti energi dalam sistem bertambah. Kalau bertambah berarti harga delta H-nya harus bernilai positif. Nah, bertambah. Sedangkan di tabel ini, di grafik ini, keterangannya delta H-nya adalah negatif. Kalau delta H negatif berarti bukan menyerap energi, tapi melepas energi. Energinya berkurang. Berarti E bukan jawaban. Gitu ya. Berarti A enggak, B enggak, E juga enggak. Berarti jawabannya antara
C atau D. B ke C merupakan tahap penentu laju reaksi. Ingat tahap penentu laju reaksi karena tadi ini ya energi aktivasinya paling tinggi. Nah, kemudian tahap penentu laju dan reaksinya itu endoterm atau eksoterm. Tadi sudah kita bahas, delta H-nya apa? Delta H-nya minus. Kalau delta H-nya minus berarti energinya berkurang. Kenapa energinya berkurang? Karena dilepas. Dilepas berarti exit keluar kan. Nah, berarti reaksinya adalah reaksi eksoterm. Berarti ini jawabannya adalah D. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Wah, jelas semua. Asik. Oke. Lanjut, soal nomor 9. Berkaitan dengan PEI-PEB nih guys. Nah, yuk. PEI-nya 2, PEB-nya 0. Oke, kapan-kapan nanti ini kebetulan di laptop ini nggak tak simpen apa namanya file rangkuman yang USBN itu yang ada bentuk molekul. Nanti kalau udah tak simpen di lain kesempatan bisa kita tampilkan rangkuman teorinya, gitu ya. Nah, nanti ini berarti PEI 2, PEB 0 berarti bentuknya linier gitu ya. 30 trigonal planar, 40 tetrahedral, 50 trigonal bipiramida gitu ya. 60 oktahedral. Tak tulislah biar kamu ingat. 20 bentuknya linier gitu ya. Terus kalau 30 bentuknya trigonal planar. Oke. Kemudian kalau 40 bentuknya tetrahedral, tulisannya 450 bentuknya apa tadi? Trigonal bipiramida. Oke, kemudian 60 bentuknya oktahedral. Oke. Yang ditanyakan adalah geometri atom-atom di sekitar atom N. Berarti bisa jadi ini, tapi yang mengikat 2 atom hidrogen. N yang mengikat 2 atom hidrogen. Kalau N yang ini kan berarti tidak mengikat hidrogen, tidak mengikat, mengikat 1 atom hidrogen. Berarti yang ditanya adalah yang ini, gitu ya. Nah, berarti ini kalau digambarkan kan berarti seperti ini. Itu kan berarti ini N, di sini mengikat kayak gitulah ya rantainya. Kemudian NH2 berarti kan di sini H, di sini juga H, gitu kan. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini. Berarti di sini PEI. PEI itu kan berarti banyaknya yang diikat. Ini N mengikat 1, 2, 3. Berarti PEI-nya 3. Apa singkatan PEI? Pasangan elektron ikatan. Sekarang PEB-nya. Nah, PEB-nya berapa? Bagaimana cara menghitung PEB? Nah, ternyata di soal ini guys nggak diketahui nomor atomnya. Kalau nggak diketahui nomor atomnya apa kabar? Berarti kan kamu mau nggak mau harus hafal N itu ada di golongan berapa? Kalau yang udah lihai pakai Bencenov nggak ada masalah ya. Nah, berarti ini nanti gini, golongan 1A. Golongan 1A hafal deh kayaknya Halina, Kawin, Robi, Cemas, Frustasi. Kalau di golongan 2A berarti ada bebek, mangan, cacing, seret banget, rasane. Nah, ini nggak usah. Terus habis itu ada golongan 3A ke samping. Ini ada yang namanya apa ya? Bencenov. Oke. Bencenov maksudnya apa? B itu golongan 3, C golongan 4, N golongan 5. Berarti N ini ada di golongan 5. Nah, kalau N ini ada di golongan 5, berarti dia punya elektron sebanyak 5. Dia punya elektron sebanyak 5 dipakai 3, PEI itu berarti banyaknya elektronnya N yang dipakai untuk berikatan. N punya 5, gitu kan, dipakai 3, berarti sisa 2. 2 itu artinya berapa pasang?
1 pasang. Oke, berarti PEI-nya 3, PEB-nya 2. PEI-nya 3, PEB-nya 2, berarti kalau di total jumlahnya adalah 4. 4 itu adalah tetrahedral. Nah, kalau tetrahedral dilepas 1, atau kamu bayangkan gini aja, Wis. Kamu mau bikin suatu bidang 3 dimensi dengan 3 titik dan 1 titik. 3 titik dan 1 titik. Berarti 3 titiknya itu bisa membentuk segitiga, dan 1 titiknya bisa membentuk bangun ruangnya atau membentuk piramida. Berarti nanti jawabannya adalah piramida segitiga atau trigonal piramida, sama aja. Jadi kalau misalnya kita biasa ngapalinnya trigonal piramida juga nggak masalah. Oke, itu untuk bentuk molekul. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, kayaknya kalau ini kalian sudah hafal materinya sudah sering dikerjakan, sudah tidak perlu penjelasan, bisa lebih cepat sebenarnya. Cuman ini tetap tak kasih penjelasan, barangkali ada yang lupa, gitu ya. Oke, yuk kita lanjut. Nomor 10. Oke, nomor 10 mana ya? Oh, ke atas. Nomor 10, oke. Kalau nomor 10 ini berarti tentang stoikiometri tapi dalam bentuk gambar cerita. Kita punya 2 tabung, kalau kalian yang udah pernah ikut pembahasan ini berarti sudah ingat ya, maksudnya sudah bisa mengerjakan, nggak ada masalah. Tapi yang penting bukan hafalan jawaban loh ya. Nah, ini ada tabung 1, kemudian ini tabung kedua. Di tabung ke-1 isinya ada AR, He, ingat AR itu adalah argon, golongan 8A. Helium juga golongan 8A. Ingat, golongan 8A namanya gas mulia atau gas inert, artinya gas stabil atau gas yang tidak mudah bereaksi dengan siapapun. Jadi kita asumsikan dalam tabung 1, AR dan He-nya tidak bereaksi, alias ya udah mereka jomblo sendiri-sendiri di dalam tabung itu, gitu ya. Ini suhunya 300, kemudian volumenya 1 liter. Nah, ini di tabung 1. Kemudian di tabung kedua, berarti di sini ada N2, gas N2. N2 itu nitrogen. Nitrogen itu kan juga komponen utama penyusun udara, dan ini sifatnya juga stabil kalau dalam bentuk N2. Makanya kan di udara kita banyak sekali N2, kadarnya hampir 80%. Kita punya N2 sebanyak 1 mol, suhunya 300 Kelvin, volumenya 1 liter. Nah, dua buah tabung dihubungkan seperti gambar di atas. Tekanan total tabung 1 yang berisi gas AR dan He mula-mula 98,4 atm. Oh, di sini berarti tekanannya adalah 98,4 atmosfer. Jika keran penghubung kedua tabung dibuka dan semua gas dianggap sebagai gas ideal, berarti ini nih kerannya. Kerannya ini keran, ini kan tabung, ini tuh tertutup. Nah, tapi ini ada keran yang bisa dibuka untuk menyatukan keduanya, gitu ya. Oke. Nah, kalau jika keran penghubung kedua tabung dibuka dan semua gas dianggap sebagai gas ideal, tekanan total pada kedua tabung adalah, nah kalau ini dibuka, berarti ini tekanannya berapa, ini tekanannya mula-mula 98,4 atm, ketika digabung atau dibuka, tekanan totalnya jadi berapa. Ya sudah, kalau misalnya ini ada 2 tabung, tekanannya masing-masing, kemudian ditanyakan tekanan total, tinggal dijumlah bagi 2 aja, atau di rata-rata aja. Berarti gimana caranya? Nah, berarti kita hitung tekanan di tabung kedua dulu. Bagaimana cara menghitung tekanan tabung kedua? Ya pakai rumus dulu di kelas 10 ya. Pakai rumus persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. P tekanan. Tekanannya yang kita cari, volumenya 1, angka paling kecil sedunia gitu ya.
N-nya, molnya juga 1, N itu mol ya, berarti ini molnya 1, R itu tetapan, ini ada diketahui di soal, adalah 0,082, kemudian suhunya adalah 300 Kelvin. Yuk, berhitung, berarti P sama dengan, P kali 1 kan P. Ingat, kalau 0 di depan sama di belakang kan boleh dicoret ya, ini 0-nya 2 digit, ini 0-nya 2 digit gitu kan, ini berarti 0-nya hilang, komanya pindah kemana? Pindah ke sini dong, gitu ya. Berarti 8,2 dikali 3, 8 dikali 3, 24, 2 kali 3, 6. Berarti tekanan di tabung kedua adalah 24,6 atm, tekanan di tabung 1 adalah tadi ini 98,4 atm. Maka berapakah tekanan total? Berarti P totalnya tinggal kita rata-rata aja. Berarti ini P1 ditambah P2 dibagi 2. Berarti berapa nih? 98,4 ditambah 24,6. Yuk, berarti ini 0, 10, 1, 9 tambah 4, 13, 1, 10, 12, 1, 2, 3 dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 3 dibagi 2, 1,5. Jawabannya adalah B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Guys, kalian masih hidup nggak sih? Cobalah, pengen ngecek lah. Oke, masih pada di situ? Masih kuat? Masih kuat ya? Oke. Kita lanjut, nomor berikutnya. Siapa aja sih? Oke, kita lanjut ya. Kok gini? Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada ya? Siapa gue? Krusuk. Oke, nomor 11. Nomor 11, penambahan toluena ke dalam bensin bebas timbal bertujuan untuk, bensin adalah bahan bakar. Bahan bakar yang terbuat dari zat organik ya, dari penimbunan fosil ratusan juta tahun yang lalu kayak gitu kan. Nah, kalau penambahan toluena ke dalam bensin, intinya bensin itu adalah bahan bakar yang punya keterbatasan. Keterbatasannya adalah polusinya, gitu kan ya, ketukannya. Nah, kualitas bensin itu dinyatakan dalam bilangan oktan. Bilangan oktan itu semakin besar bilangan oktan, maka semakin bagus kualitas bensin. Contohnya nih, kalau kamu lihat di pom bensin ada tulisan, walaupun sekarang udah jarang ya, premium 85 gitu. Nah, kalau premium 85 artinya bilangan oktannya 85. Pertalite itu 90. Kalau Pertamax itu 92. Kalau Pertamax Plus itu 95. Kalau Pertamax Turbo 98. Kemudian kalau harga Pertalite gimana, Dot? Apa? Harga Pertalite berapa? Jadi bahas harga Pertalite ya, guys. Nggak pernah beli, gratis. Nggak pernah. Oh, gratis ya, Dok. Ini isian apa bukan ya? Siapa tuh, Sian? Jawabannya yang E, Mbak.
Jawabannya meningkatkan tingkat oksidasi bensin, betul. Nah, intinya penambahan zat apapun pada bensin itu gunanya untuk meningkatkan kualitas bensin. Berarti kalau penambahan toluena ke dalam bensin bebas, jawabannya adalah untuk menaikkan tingkat oksidasi bensin biar pembakarannya lebih optimal dan apa namanya nanti polusinya lebih sedikit, terus mesinnya lebih halus, itu seperti itu. Oke, lanjut lah ya. Nah, ini soal paling menyenangkan. Oke. Diagram ini ada jawabannya enggak ya? Kayaknya ini yang paket salah apa bukan ini? Diagram di atas menunjukkan perubahan konsentrasi. Ingat, kan kalau misalnya kita punya reaksi kayak gini nih, ini tanda panah ya, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Berarti A ditambah B menjadi C. Artinya apa? Artinya A ditambah B berubah menjadi C. A ketemu sama B berubah menjadi C, A dicampur sama B berubah menjadi C. Artinya apa? Berarti jumlah A sama B semakin lama semakin berkurang. Kenapa? Karena terus berubah menjadi C. Berarti kalau kayak gini A ditambah B menjadi C, berarti mula-mula C-nya ada apa enggak? Enggak ada ya. Nah, berarti mula-mula C-nya enggak ada. Mula-mula cuma ada A sama B, terus berubah menjadi C. Terus A sama B-nya berubah menjadi C lagi. A sama B-nya berubah menjadi C lagi. Berarti jumlah C semakin lama semakin banyak. Gitu ya. Boleh tak tulis deh. Kalau misalnya ini yang di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kiri, ini namanya reaktan. Kalau yang di sebelah kanan, ini namanya produk. Kalau produk semakin lama jumlahnya semakin bertambah, kalau reaktan semakin lama jumlahnya semakin berkurang, gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, kita lihat dari grafik nih, berarti kalau seperti ini, sini aja deh. Kan kalau C berarti grafiknya turun. Kalau C grafiknya turun, berarti C-nya jumlahnya semakin berkurang. Kalau C semakin berkurang, berarti yuk kita bikin. C-nya pasti ada di sebelah, ini tanda panah ya. Kalau C-nya itu grafiknya semakin turun, berarti C ada di sebelah kiri. Terus B ternyata grafiknya naik apa turun ini? Turun juga. Oh, berarti B-nya juga ada di sebelah kiri. Terus yang A ternyata grafiknya dari 0 naik. Oh, berarti A-nya ada di sebelah kanan, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita cari B sama C harus di sebelah kiri, A harus di sebelah kanan, gitu. Terus, tapi ini di sini harus ada koefisien dong. Koefisien itu bisa kita lihat dari jumlah zat yang berubah. Contoh nih, B itu berubah dari berapa menjadi berapa ini ya? Ini kan kayak gini ya berarti ya. 0,4 menjadi 0,3. Berarti berubah berapa nih? Berarti 0,4 dikurangi 0,3. Berarti ketemunya berapa ini? 0,1. Berarti ini nanti yang kita pakai. C dari berapa itu? C dari ini berarti 0,7. Ini di mana sih ya? Di 0,4 ya? Sini ya? Oke. 0,5. Apa iya? Enggak, Ding. 0,5 apa 0,4 itu? 5. Oh iya. Coba ya kalau 0,5. Kalau 0,5 berarti di sini nih. Ini kan berarti ini 0,7, ini 0,6, 0,5 kan berarti di sini. Berarti kayak gini dong. 0,6 sampai 0,4, Mbak. 0,4 ya. Si Komo sih siapa sih Komo? 0,41 ya. Ya, ini berarti nanti lebih teliti lagi ya. Berarti dari 0, Nas. Sampai 0,4 ya ini ya. Berarti ini dari 0,7 ke 0,4. Berarti berkurang 0,3.
3. Terus yang A dari 0, ingat kalau sebelah kanan bertambah. Ini loh ya, bertambah ya. Dari 0 menjadi 0,2 ya. Ini ya. Oke, berarti jadi 0,2. Berarti ini 0,1, ini 0,3, ini 0,2. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Berarti ini koefisiennya 1, nggak usah ditulis. Di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 2. Nah, berarti jawabannya yang mana? B ditambah 3C, kayaknya nggak ada deh, ini yang paket salah bener. Belum diedit. B ditambah 3C menjadi 2A. Oke, ini jawaban yang benar gini ya. Nah, ini. Di mana? Di sini ya. B ditambah 3C, atau ini tak coret aja, berarti sebentar. Berarti ininya kayak gini. Semuanya mudeng lah ya kalian ya. Nah, berarti ini 3C ditambah, oh ini B, kemudian di sini 2A. Gitu ya, berarti jawabannya harusnya E, tapi 3C ditambah B menjadi 2A. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Gitu ya? Mbak mau tanya Mbak. Boleh, yang mana? Oh, mohon maaf Mbak, sebelumnya yang nomor 10 Mbak. Oh, nomor 10. Yang tadi itu yang tadi tekanan total itu kenapa dibagi 2 ya Mbak? Karena itu kan ada di 2 ruang. Oh iya, sebentar, tak tunjukin soalnya dulu. Nomor 10, yang ini ya, kenapa dibagi 2 ya tekanan totalnya ya? Nah, berarti kan ya Mbak. Ini ruang 1 itu kan berarti punya tekanan. Tabung 1 punya tekanan, tabung 2 punya tekanan. Kalau ada gasnya, intinya ini ada gasnya, ini ada gasnya, berarti kan ada tekanannya, ada tekanannya. Ketika ini kerannya dibuka, berarti kan nanti gas yang di sini ke sana, gas yang di sana ke sini. Jadi kan nanti akan nyebar. Jadi tekanan totalnya atau tekanan total kedua tabung enggak cuma di jumlah aja, karena nanti ketika gas yang ada di sini ke sana, itu kan berarti gas yang di tabung 1 pindah ke tabung 2, berarti kan yang tekanan di tabung 1 berkurang. Nah, begitupun ketika tabung 2, ketika gas yang di tabung 2 pindah ke tabung 1, berarti tekanan di tabung 2 berkurang. Nah, kalau terus kemudian gas yang di tabung 1 pindah ke tabung 2, berarti kan yang di tabung 2 ketambahan gas dari tabung 1, tekanannya nambah. Tapi gas yang di tabung 2 juga pindah ke tabung 1, berarti tekanannya berkurang. Nah, jadi berkurang bertambah gitu kan. Berarti kan nanti jadinya pakainya rata-rata. Yang tidak dibagi, jadinya rata-rata dibagi 2 ya. Nah, tapi beda kasus kalau misalnya gini. Kita punya tabung 1 nih. Tabung 1 isinya AR sama HE. Kita punya cuma satu tabung, ini nggak ada keran, nggak ada tabung 2. Nah, misalnya gas yang ada di tabung 2 dimasukkan ke tabung 1 semua. Beda ya kasusnya ya, berarti kan misalnya kita punya 2 tabung tapi nggak ada kerannya, terus gas yang di tabung 2 dicemplungin atau dimasukkan ke tabung 1 semua. Nah, kalau yang gas tabung 2 dimasukin ke tabung 1 semua, gitu kan, jadi tabung 2-nya kosong, nah itu tekanan totalnya adalah tadi tekanan tabung 1 ditambah tekanan tabung 2, karena ngumpul di satu ruang, jadinya tekanan totalnya adalah penjumlahan dari tekanan kedua tabung sebelumnya. Tapi kalau ini ada keran dihubungkan dan di kedua tabung itu masing-masing masih ada gasnya, maka tekanan totalnya adalah tekanan rata-rata. Jadi ibarat gini nih, kamu bayangin nih ya, di neutron ada 2 ruangan. Ada ruang 1, ada ruang 2. Ruang 1 isinya 25 anak, ruang 2 isinya 30 anak. Misalnya ruang 1 isinya 25, ruang 2 isinya 30. Terus ruang 1, 2 dijebol, digabung. Nah, berarti berapa rata-rata isinya? Ya kan berarti tetap dijumlah dibagi 2, gitu kan? Nah, jadi kalau ditanyakan berapa jumlah
siswa per ruang, berarti kan di total dibagi 2. Tapi berbeda kasus kalau misalnya di neutron ada ruang 1 isinya 25 anak, di ruang 2 isinya 30 anak. Semua anak yang di ruang 1 ngumpul di ruang 2 semuanya. Berarti berapa jumlah siswa per ruangnya? Ya berarti dijumlah doang, nggak usah dibagi 2. Tapi kalau ruang 1, ruang 2 dijebol, terus anaknya nyampur, yang tadinya di ruang 1 sama ruang 2 jadinya nyampur, kalau ditanya berarti berapa jumlah siswa per ruang gitu kan. Nah, itu kan berarti tetap ngitungnya kayak pakai rata-rata gitu. Bisa dipahami? Bisa Mbak, terima kasih Mbak. Sip, oke. Ada lagi yang mau tanya dulu? Cukup ya? Oke. Yuk, berikutnya. Nomor berapa sekarang kita? 13 ya? Nah, salah satu keunikan sifat logam adalah mudah teroksidasi oleh udara. Ya, oksidasi atau perkaratan itu kan karena reaksi dengan oksigen di udara. Banyaknya benda koleksi di museum terbuat dari logam yang mudah mengalami korosi, seperti besi, tembaga, seng, atau campuran logam yang lain. Proses pencegahan korosi yang salah. Nah, ini yang ditanyakan hati-hati adalah proses pencegahan korosi yang salah. Berarti kan yang tidak tepat ya. Terhadap koleksi museum adalah pemberian desikan, zat penarik air. Desikan itu kayak itu loh, kalau misalnya kamu beli sepatu, di dus sepatunya tuh ada kotakan kecil gitu ya, ecrek-ecrek kayak gitu loh. Nah, itu adalah gunanya adalah sebagai zat desikan atau menyerap air. Jadi kan udara kita tanpa kita sadari kan mengandung uap air juga. Kalau misalnya dalam kerdus tempat sepatu yang dijual di toko itu ternyata mengandung uap air walaupun sedikit, itu kan bisa menyebabkan jamuran gitu ya. Nah, jadi ditaruhlah yang namanya zat desikan ini atau penarik air biar uap airnya terserap ke situ semua, jadi tidak memungkinkan untuk tumbuhnya jamur di situ, jadi nggak bau apek. Termasuk kayak toples-toples gitu kan, itu kan berarti di dalamnya kosong, berarti kan isinya udara. Kalau udaranya itu ada uap airnya nanti gampang apek. Nah, makanya yang sekarang toples-toples plastik pun udah banyak desikannya juga, jadinya kalau beli kayak Tupperware kayak gitu, maaf sebut merek ya. Nah, itu apa namanya? Jadinya nggak apek seperti itu. Nah, terus penempatan dalam ruang lembab. Kalau ruang lembab kan berarti artinya mengandung uap air banyak. Kalau uap air banyak, nah ingat faktor yang menyebabkan korosi adalah oksigen. Tapi yang mempercepat korosi salah satunya adalah air. Kalau zat yang mudah korosi kita simpan dalam ruang yang lembab atau mengandung uap air banyak, berarti nanti gampang karaten. Berarti jawabannya adalah yang B, cara yang salah. Kalau akan benar dikasih penarik air, gitu ya. Penempatan dalam wadah tertutup betul. Pelapisan dengan silikon oksida. Silikon oksida juga sama gunanya untuk menghindarkan kontak dengan oksigen. Perlindungan dengan menempelkan logam. Iya, ini kalau perlindungan dengan menempelkan logam aktif seperti AlZn atau Mg, ini disebut dengan perlindungan katoda gitu. Oke, paham ya? Ini tinggal kalau yang ini tak kayaknya mudah semua lah. Yuk, hitungan. Soal nomor 14. Oke. Sebanyak 20 mili asam format HCl 0,05 molar Ka. Ingat, kalau yang punya Ka gitu ya. Kalau yang punya Ka, A berarti asam. Asamnya kuat apa lemah? Yang punya K gitu ya, yang punya K itu berarti sifatnya lemah. Kalau Ka berarti asam lemah, kalau Kb berarti basa lemah. Nah, ini berarti asam format atau HCl itu termasuk asam lemah. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4 dititrasi dengan basa kuat KOH 0,01 molar. Apa itu dititrasi? Nggak usah terlalu dipikir banget. Titrasi intinya itu adalah mencampurkan asam dengan basa, tapi sedikit demi sedikit, nggak langsung blek gitu loh. Nah, misalnya ini 25 mili asamnya. Nah, basanya itu 1 mili,
konsentrasi 2 mili, 3 mili, sampai berapa mili nanti tergantung yang ditanyakan. Nah, terus soal nomor 14. Pertanyaan pertama dari teks ini. pH larutan asam format sebelum dititrasi. Sebelum dititrasi kan berarti sebelum ditambah KOH aja. Berarti cuma ada hacuk. Berarti di sini di soal nomor 14 kita di sini berarti punya hacuk doang. Hacuknya volumenya 25 mili, konsentrasinya 0,02 molar, harga Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanyakan berapakah harga pH-nya. Ingat kalau hacuk itu adalah asam lemah, berarti asam. Asam itu yang dicari adalah H+. Kalau basa berarti OH-. Nah, kalau asam lemah berarti nanti rumusnya belum ganti yuk. H+ sama dengan akar Ka dikali dengan M. Oke, Ka berapa Ka? Ka 2 kali 10 pangkat min 4, M-nya 0,02. Oke, yuk kita main matematika ya. Kalau yang namanya 0,02 itu sama aja 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini di akar 2 kali 2, 4. 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 2, jadinya 10 pangkat min 6. 4 di akar jadinya 2 kali 10 pangkat min. Ingat, kalau pangkat di akar itu berarti pangkatnya dibagi 2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Itu baru ketemu H+. Yang ditanya pH. Oke, kalau mau pakai rumus yang baik dan benar, ingat berarti pH sama dengan min log H+. Jangan terus pusing lihat logaritma gitu ya. Nanti kalau kamu pusing tak ganti gambarnya ya. Oke, berarti min log 2 kali 10 pangkat min 3. Pokoknya gini aja. Kalau misalnya ini kamu ketemu 2 kali 10 pangkat min 3, yang ada 10 pangkat minnya, kamu tulis angkanya. 10 pangkat min 3 berarti 3. 2 kan nggak ada 10 pangkat minnya, kamu tulis aja min log 2. Gitu. Berarti jawabannya adalah 3 min log 2. Jawabannya yang D. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke. Sip lah. Senang yang harus pada pintar ya. Tapi pokoknya kalau kayak tadi ya, kalau ada yang belum paham, ditanya ya. Oke. Berikutnya soal nomor 15. Ini kan tadi ceritanya ada hacuk 25 mili, konsentrasinya 0,05 molar, dititrasi dengan KOH, dititrasi dengan KOH, dititrasi dengan KOH. Nah, ini ditanyakan berapa pH-nya kalau KOH-nya 25 mili. Nah, kalau KOH-nya 25 mili, berarti di sini tak tulis ulang soalnya, biar oret-oretannya lebih jelas. Oke, berarti kita punya hacuk. Hacuk itu kan berarti asam lemah. Asam lemahnya tadi berapa tuh? Berapa tadi lupa? 25 mili ya? 25 mili. Nah, kita ini hacuknya 25 mili 0,2 molar. Nah, ini 0,02 molar. Harga Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4 ditambah dengan KOH. KOH-nya 0,01 molar, volumenya, nah di sini volumenya 25 mili. Kalau asam itu kan pH-nya bentar, oke. Nanti. Oke. Nah, ya, berarti ini kalau asam itu pH-nya kurang dari 7. Kalau basa pH-nya lebih dari 7.
Kalau asam ditambah basa, pH-nya bisa kurang dari 7 kalau asamnya lebih banyak, bisa lebih dari 7 kalau basanya lebih banyak, bisa sama dengan 7 kalau asam sama basanya sama banyaknya, gitu ya. Nah, banyak sedikitnya itu dilihat dari jumlah molnya. Nah, kalau seperti ini berarti mol itu ingat, tadi rumusnya apa ya? Mol sama dengan M kali V. Berarti ini asamnya lemah, 25 kali 0,02 itu adalah 0,5 milimol, gitu ya. Kalau KOH itu berarti ini adalah basa kuat. Basa kuatnya berapa ini? 0,01 kali 25 berarti 0,25 milimol gitu ya. Nah, berarti kalau asam lemahnya 0,5, basanya 0,25. Ingat kalau ini 2 digit ya ini harus 2 digit biar kamu nggak bingung gitu ya. Berarti ini 50, ini 25. 50 sama 25 habis apa sisa? Kok miring-miring tulisanku ya. Oke, berarti habis apa sisa? Sisa ya. Sisa apa? Berarti di sini sisa asam lemah. Kalau sisa asam lemah sebenarnya udah bisa ketahuan, pH-nya nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Kenapa? Yang sisa asam dong, gitu kan? Iya. Nah, kalau sisa asam lemah berarti ini masuknya ke babnya adalah bab penyangga, gitu ya. Ini masuknya adalah bab penyangga. Karena di sini yang sisa asam, ya jangan berani-berani ngeluarin OH-. Kalau asam berarti H+. Nah, kenapa pakainya rumus penyangga? Karena yang sisa yang lemah. Nanti kalau yang sisa kuat, kalau ataupun nggak ada yang sisa habis, nanti kita bahas di soal yang lain, gitu ya, biar efektif. Nah, kalau sisa yang lemah itu berarti namanya penyangga. Rumusnya penyangga berarti kalau ini asam H+, kalau sisa basa berarti OH-, H+ sama dengan Ka dikali asam lemah per garamnya. Ka-nya berapa Ka-nya? Ka-nya berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Asam lemahnya, ingat, asam ditambah basa, asamnya 50, basanya 25, habis apa sisa? Sisa asam lemah, sisanya berapa? 50 dikurangi 25, boleh tak tulis gini aja ya, 50 dikurangi 25, sebenarnya bukan ini sih, sebenarnya harusnya 0,50 dibagi 0,25, tapi misal kita kalikan 100 semuanya ya nggak apa-apa. Nah, sekarang garamnya berapa garamnya? Nah, garam itu jumlahnya pasti selalu sama dengan yang sedikit. Garam itu kapelan asam sama basa, jadi gini nih. Kalau cowoknya 2, ceweknya 2, biasanya dari kis langsung mudeng. Cowoknya 2, ceweknya 2, berarti yang jadian berapa? Berapa pasang? 2 pasang, iya. Kalau ceweknya 5, cowoknya 5, berarti yang jadian berapa? 5 juga. Tapi gini nih, kalau ceweknya 3, cowoknya 5. Ceweknya 3, cowoknya 5, berarti yang jadian berapa? Ceweknya 3, cowoknya 5, yang jadian 3. Lah itulah garam. Kalau asamnya 2, basanya 2, garamnya 2. Kalau asamnya 5, basanya 5, garamnya 5. Kalau asamnya 3, basanya 5, garamnya 3. Gitu. Nah, berarti kalau ini asamnya 50, basanya 25, berarti garamnya 25. Dibel guys. Nah, berarti garamnya 25, atau dulu udah pernah tak ajarin. Kalau ketemu yang satu lemah, yang satu kuat, yang satu lemah, yang satu kuat, kok angkanya beda, pasti besar dikurangi kecil dibagi kecil. Besar dikurangi kecil dibagi kecil, besar kurangi kecil bagi kecil, besar kurangi kecil bagi kecil, besar kurangi kecil bagi kecil, jedor. Gitu ya. Nah, 50 kurangi 25, 25 bagi 25 habis. Berarti tersisa
2 kali 10 pangkat min 4. Kayak yang tadi lagi, berarti pH itu adalah min log 2 kali 10 pangkat min 4. Yang ada 10 pangkat minnya, angkanya ditulis. Yang enggak ada 10 pangkat minnya, kita tulis min log 2. Jawabannya adalah H. Gitu, ini jawaban yang benar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Waktunya habis, tapi nggak apa-apa. Ini tak kasih pembahasan sampai selesai. Kalau yang mau keluar dulu nggak apa-apa. Cuma nanti tak kirimkan untuk videonya nanti biar Mas Danang lah yang ngirim. Ya, oke. Yuk, sekarang kita lanjut yang nomor 16. Tinggal 5 soal kok guys, cepet. Nomor 16, pH larutan pada saat titik ekivalen. Apa itu titik ekivalen? Nah, titik ekivalen adalah ketika mol asam sama dengan mol basa. Titik kalau kelihatannya gini, kalau jumlah asam sama jumlah basanya sama kan berarti pH-nya sama dengan 7. Nah, berarti apakah jawabannya pasti selalu sama dengan 7? Belum tentu. Kalau misalnya gini ya, kalau asamnya kuat ditambah basa kuat, maka titik ekivalennya sama dengan 7. Nah, kenapa? Karena sama-sama kuat, adil. Tapi kalau asamnya kuat, basanya lemah, berarti asamnya yang lebih dominan. Berarti nanti titik ekivalennya tidak sama dengan 7, tapi ngikut sifat yang kuat. Jadi asam itu kurang dari 7. Nah, tapi kalau nanti asamnya yang lemah, basanya yang kuat, berarti nanti titik ekivalennya lebih dari 7. Udah, simple. Nah, tadi yang kita bahas adalah HCU. HCU sama KOH. Nah, HCU itu asam lemah. Kok tahu kalau asam lemah ada Ka-nya? Nah, gitu kan. Kalau KOH itu adalah basa kuat. Kok tahu kalau kuat? Nggak ada KB-nya alias KB coret, gitu ya. Nah, jadinya kuat. Karena nggak ada KB-nya berarti kuat. Karena ada Ka-nya berarti lemah. Kalau asamnya lemah, basanya kuat, berarti titik ekivalennya nanti lebih besar dari 7. Jawabannya adalah C. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, gampang lah, gampil. Terus berikutnya. Oke, berikutnya soal nomor 17. Nah, suatu sampel batuan, berarti kamu bayangkan, kamu punya batu-batuan, gitu ya. Batuan itu isinya mineral, zat-zat kimia, gitu ya. Zat kimia itu bukan cuma obat, formalin, gitu ya. Batu juga zat kimia, tanah juga zat kimia, nasi juga zat kimia, gitu ya. Nah, ini suatu sampel batuan. Your internet connection is unstable. Oke, bisa lanjut lagi ya. Ada batu mengandung natrium. Natrium itu Na, kalium itu K, ini udah ada ya, Na, K, magnesium itu Mg, berarti ini barium itu Ba, kemudian seng itu adalah Zn. Sampel ini dilarutkan secara sempurna ke dalam HCl, berarti ini semua ditambah dengan HCl. Dan zat pengotor yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan. Berarti selain ini sebenarnya masih ada lagi yang lain. Cuman ya udah kita abaikan aja karena juga disaring, udah pergi gitu ya. Jika ke dalam larutan hasil penyaringan ditambahkan KOH, perlahan-lahan ion logam mana yang akan mengendap? Apa itu ion logam? Berarti nih kalau NaKMgBaZn ditambah HCl, nanti di sini akan berubah menjadi Na+. Kenapa Na+? Na golongan 1A kan, K juga K+, kalau Mg bebek mangan cacing, berarti 2+, bebek mangan cacing seret banget berarti 2+, Zn ini juga 2+. Kalau ditambah dengan KOH. KOH, ingat KOH itu berarti terdiri dari
K plus dan OH min. Kalau ini plus, kira-kira yang plus itu jatuh cintanya sama plus apa yang min? Ya, masa plus sama plus mau ya. Berarti kalau di sini ada plus, muatannya plus, maka di sini yang akan berperan adalah OH minnya. Berarti nanti di sini akan menjadi NaOH, kemudian ada KOH, kemudian Mg OH 2 kali. Kenapa Mg OH 2 kali? Ini plusnya 2, ini minnya 1. Jumlah plus sama min harus matching. Kalau plusnya 2, minnya 1, berarti yang min OH-nya harus dikali 2. Ini Ba2+, berarti di sini juga ada BaOH 2 kali, Zn-nya 2+, berarti ini adalah ZnOH 2 kali. Yang ditanya adalah mana yang akan kurang M kayaknya. Mana yang akan mengendap. Mengendap itu artinya apa sih? Mengendap itu artinya tidak larut. Mengendap itu artinya tidak larut. Mana yang larut, mana yang tidak? Ingat, menurut teori Arrhenius, gitu kan, basa kuat itu adalah basa yang bisa larut dalam air. Nah, kalau yang basa kuat itu kan golongan 1A sama golongan 2A, berarti 1A dan 2A itu lebih mudah larut dalam air. Ini 1A. Yang ini 2A. Ini 1A guys, maaf. Ini 1A. Lina kawin ya. Mangan cacing, Mg berarti 2A seretan banget. Ini 2A. 1A, 2A berarti ini adalah basa yang relatif lebih kuat dibandingkan golongan lain, berarti dia lebih mudah larut. Yang ditanyakan yang mengendap, yang tidak larut, berarti Zn bukan golongan 1A, 2A, berarti jawabannya adalah E. Oke, mudeng ya? Oke. Nanti kalau misalnya ini bisa diulang dari video recordernya. Oke. Oke, kok aku pilek ya? Mudah-mudahan semuanya dibarengi sehat semua ya. Terus soal nomor 18, pencegahan korosi pada pagar besi dapat dilakukan dengan cara menghubungkan dengan pagar pencegahan korosi pagar besi dapat dilakukan dengan menghubungkan pagar tersebut dengan logam lain. Logam yang paling efektif, intinya ya, kalau melindungi besi dari perkaratan berarti Mg. Biasanya Mg yang paling efektif. Udah, gitu doang. Iya, kalau ini mah hafalan sih. Nah, nomor 19. Soal nomor 19. Oke. Nomor 19, di antara 1 propanol dan K2CrO4 dalam suasana asam menghasilkan senyawa A. Oke, ingat kalau ditambah dengan bukti hijau. K2CrO4 ini namanya dioksidasi. Dan 1 propanol ini angka 1 menunjukkan itu adalah alkohol primer. Nah, ingat, kalau alkohol primer dioksidasi itu nanti akan menghasilkan aldehid, dan aldehid kalau dioksidasi nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Sering ya. Nah, berarti kalau 1 propanol dalam ini menghasilkan A itu berarti belum tentu, bisa jadi aldehid, bisa jadi asam karboksilat. Kenapa? Kan ini alkohol primer dioksidasi bisa menjadi aldehid, kalau kebablasan jadi asam karboksilat. Kita nggak tahu sampai mana oksidasinya, apakah cuma sampai aldehid atau sampai asam karboksilat, belum tahu. Jika A dicampur dengan etanol, berarti gini nih, nanti ada A ditambah dengan etanol akan ditambah dengan H2SO4, gitu ya, dan dipanaskan, yang dihasilkan apa gitu ya. Nah, oke, A ditambah etanol. Etanol itu kan jenis alkohol juga, gitu kan. Alkohol ditambah apa bisa menghasilkan apa? Lah ya apa, gitu kan ya. Nah, kamu masih ingat ada yang namanya reaksi
Esterifikasi udah di bel lagi guys, ini ditungguin Mas Danang. Sik Mas, tinggal 2 nomor Mas. Oke. Ada yang namanya asam karboksilat kalau ditambah dengan alkohol nanti akan menghasilkan ester atau namanya reaksi esterifikasi. Nah, kalau ini A ditambah dengan etanol. Etanol itu berarti apa? Alkohol. Berarti siapa yang bisa direaksikan dengan alkohol? Aldehid apa asam karboksilat? Berarti harus jawabannya asam karboksilat, berarti aldehidnya enggak. Nah, berarti asam karboksilat menghasilkan ester. Yang ditanyakan adalah jika A dicampur dengan etanol ditambah H2SO4 dihasilkan. Yang ditanyakan berarti hasilnya, berarti yang ditanyakan esternya. Ya enggak? Ya, Mas Danang? Ya, baik. Yang ditanyakan berarti menghasilkan apa? Berarti kan hasilnya, esternya. Nah, kalau yang namanya 1 propanol ditambah K2CrO4 menjadi asam karboksilatnya apa berarti? Nah, kamu lihat di sini pro. Kalau di sini propanol ya asam karboksilatnya ya yang namanya mirip, namanya asam propanoat. Oh, berarti di sini asam propanoat ditambah alkohol. Alkoholnya apa tadi ini? Etanol gitu ya. Akan menghasilkan apa? Ingat, esterifikasi itu paling gampang gitu kan ya. Esterifikasi itu paling gampang. Kalau misalnya di sini ada owat-owat, berarti tetap owat-owatnya, etanolnya tinggal diganti alkil. Etanol berarti namanya jadi etil, propanoatnya tetap etil propanoat. Jawabannya adalah etil propanoat D. Etil dari etanol, ini propanolnya kan jadi propanoat, jadinya di sini propanoat. Gitu ya. 1 nomor lagi. Habis ini Mbak Bibi ya? Bikin video ya. Oke, 1 lagi ya. Nggak tahu. Biokatalis yang digunakan, oh kalau ini mah ya biologi ya. Biokatalis yang digunakan untuk penjernihan jus buah dan sayur. Ingat, jus buah dan sayur itu mengandung serat. Dan yang namanya serat itu adalah selulosa. Dan kalau yang ditanyakan biokatalis itu adalah enzim, dan yang namanya enzim pasti cari yang namanya mirip. Kalau selulosa berarti nanti enzimnya adalah yang mirip dengan selulosa. Cing 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 cing. D. Berarti enzimnya namanya enzim selulase, gitu ya. Kalau lipase itu berarti dari lipid. Lipid itu lemak. Nah, berarti ini untuk menghidrolisis lipid. Amilase berarti untuk menghidrolisis amilum dan seterusnya. Oke, cukup semuanya. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Oke. Sisa berapa nih yang masih stay? Mana nih? Oke, ada yang mau tanya dulu enggak? Ya. Oke, untuk pembahasan hari ini selesai ya. Oke, silakan di-unmute. Ya. Pada ngomong. Oke. Oke. Makasih, Mbak. Sama-sama. Yuk kita tutup dulu dengan berdoa ya. Suwun, Mbak. Apa? Ya. Gimana? Suwun. Suwun. Sama-sama. Ini dengan berdoa ya, Dini Sapok. Oke, yuk. Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa, dipersilahkan. Selesai, semoga banyak manfaatnya. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Matune priwe? Lift ya. Matune ke priwe, gari metu. N. Kalau mau keluar N, left.
Atau end meeting. Aku yang nge-end aja.